Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Noise Channel. Kali ini kita akan menyaksikan dialog saya dengan seorang agnostik. Dulunya saudara saya ini mantan Kristiani dan kemudian dia beralih menjadi agnostik. Dan apakah dia bisa mendapatkan hidayah Islam? Ya, sekali lagi hidayah itu milik Allah. Ya, mari kita menyaksikan dialog yang penuh dengan makna, penuh dengan ilmu ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat malam, Bos. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya tinggal di Jember, Jawa Timur. Mohon informasi dengan siapa gerangan? Dan memang sebaiknya sebelum mulai diskusi, kita saling memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, ganti. Nama saya Wanwes, panggil saya. Tinggal di Jawa Barat, Mas. Yuk kita mulai diskusi ya. Apa benar Mas ini ateis loh? Itu yang saya tanyakan kepada Mas itu. Mungkin lebih tepatnya agnostik kali ya. Jadi belum menyimpulkan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi pada saat tadi saya kirim tulisan itu, nampaknya kamu ini belum baca sampai tuntas karena begitu cepat membalasnya. Padahal sebetulnya saya pengen itu dibaca sampai tuntas baru kemudian ditanggapi. Jadi mungkin nanti selanjutnya lebih enak kalau tidak langsung ditanggapi tapi dicerna dulu. Lambat pun nggak apa-apa. Karena saya lebih mengutamakan argumen daripada sekedar meluapkan emosi ya. Gitu, emosi dalam artian itu kita terburu-buru ingin membantah. Padahal belum tentu bantahan kita itu sesuai dengan argumen lawan gitu. Oh ya udah, mohon maaf ya kalau gitu saya koreksi ya. Jadi Mas ini agnostik ya. Agnostik itu percaya kepada Tuhan tetapi tidak mempunyai agama, betul kan? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ya kalau boleh saya tanya, itu pun kalau tidak keberatan, Mas ini sebelumnya itu beragama apa, Mas? Agnostik itu ragu tentang eksistensi Tuhan. Jadi dia belum menyimpulkan Tuhan itu ada atau tidak. Jadi dia ada di posisi tengah-tengah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau teis itu sudah memastikan Tuhan ada kayak kamu. Kemudian kalau ateis itu sudah menyimpulkan Tuhan tidak ada. Nah kalau agnostik itu di tengah-tengah. Jadi dia masih membutuhkan penjelasan-penjelasan. Dia membutuhkan bukti-bukti sebelum dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Kayak gitu ya. Kalau sebelumnya saya ke gereja gitu. Tapi tetap status sosial saya sebagai seorang Nasrani. Nah, kalau untuk world view-nya itu agnostik. Kan tidak masalah seperti itu. Ya, kita kalau saya diajarkannya untuk saling memahami meskipun tidak sepahamnya. Berarti Anda ini istilahnya di persimpangan ya, antara mempercayai Tuhan tidak ada dan mempercayai Tuhan itu ada ya. Ya, berarti itu Anda itu penganut Kristiani ya. Kalau boleh saya tanya, kenapa Anda sampai tidak percaya dengan sampai bisa jadi agnostik itu? Apakah yang menyebabkan Anda bisa seperti itu? Kalau kita bisa sharingnya.
bukan mempercayai Tuhan ada atau percaya Tuhan tidak ada. Tetapi agnostik itu belum sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan ada atau tidak. Memang di persimpangan, itu ya. Tetapi itu tidak menggelisahkan sama sekali sebetulnya. Karena secara teologis juga sebetulnya saya sudah mapan. Nah, kadang-kadang memang kita ini kan punya kegelisahan, gitu. Nah, salah satu kegelisahan itu adalah bagaimana merasionalkan Tuhan. Bagaimana membuktikan eksistensi Tuhan. Maka di atas video itu yang kamu tampilkan itu sudah saya jawab. Itu bukan membuktikan Tuhan ada, tetapi menganalogikan bahwa Tuhan ada. Itu kan. Jadi saya tidak membutuhkan analogi, saya perlu bukti. Bukti itu yang tidak bisa dihadirkan oleh kaum agamawan, termasuk Islam, gitu. Kan beda yang dimaksud seperti itu. Anda, saudaraku, bertanya bukti eksistensi Tuhan, ya. Kalau saya bermain teologi begini, kalau saya beragama Muslim, karena saya beragama Muslim, Tuhan itu dilihat dari kreasinya yang sempurna. Lihatlah alam raya ini, betapa sempurnanya alam raya ini. Semua planet-planet beredar sesuai dengan orbitnya masing-masing, penuh keteraturan. Ya, makanya lihatlah Tuhan dari kreasinya yang sempurna, kreasi Tuhan. Sedangkan kita selaku manusia itu dilihat dari kelakuannya. Ya, makanya saya sering diajari sama guru saya itu ya. Ada satu kalimat begini. Lihatlah Tuhan dari alam raya dan kenali dari diri kita sendiri. Itu argumen klasik, bro. Jadi istilahnya teologia natural. Kita bisa mengenal Tuhan dari keteraturan kosmik di alam raya ini. Nah, seringkali memang kaum agamawan itu mereka berusaha menjawab misteri di balik adanya keteraturan itu sebagai bukti adanya Tuhan. Kalau bahasa kerennya itu regresi. Jadi regresi itu pada akhirnya bermuara pada sebuah sebab yang merupakan awal dari sebab-sebab yang berikutnya. Jadi itu semacam pembatas gitu ya, yang kemudian dipahami atau disepakati sebagai Tuhan. Tetapi bagi saya itu adalah seperti menjawab misteri dengan misteri gitu. Setidaknya ketika kamu menjawab bahwa di balik misteri alam raya ini ada Tuhan, kamu tetap harus menjelaskan lagi Tuhan itu apa itu. Bukan lagi siapa ya, tapi apa. Itu kesulitan, bro. Karena Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipahami dan dicerna lewat panca indera. Tuhan itu abstrak gitu ya. Nah, sementara kalau kita belajar dari positivismenya Augusto Comte, dia mengatakan bahwa pengetahuan itu yang paling akurat itu adalah pengetahuan yang bisa diamati, bisa diobservasi dan dikonfirmasi secara ilmiah. Nah, Tuhan bagaimana kamu bisa mengamati, mengobservasi dan mengkonfirmasi secara ilmiah selain hanya dugaan-dugaan saja? Itu tidak mudah gitu. Apalagi ada hadis kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Bagi saya itu masih abstrak. Konkretnya seperti apa juga saya tidak melihat ada kaitan logis gitu. Ketika saya mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri, maka akhirnya saya mengenal Tuhan. Banyak orang di luar belahan dunia sana yang mengenal dirinya, tapi tidak berakhir pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Banyak. Kan di dunia ini ada berapa miliar orang, sebagian juga orang ateis kan banyak. Kalaupun misalkan bukan ateis, mereka beragama,
Agamanya juga bukan seperti agama kita. Tidak ada yang dominan di dunia ini gitu. Jadi masih absurd, jawabannya masih tidak jelas. Nah ini yang sampai sekarang itu tidak pernah ada jawaban konkret yang faktual gitu ya, yang argumentatif mengenai keberadaan Tuhan. Itu yang dari saya. Saya hargai kalau itu pendapat saudara ya. Saya hargai, kan saya bilang saya diajarkan untuk saling memahami. Ya, loh, bagi saya itu adanya saya, adanya alam raya, itu bukti adanya pencipta. Nah, apa itu Tuhan? Tuhan itu kreator, pencipta, itulah Tuhan. Ya. Bagi saya itu bagaimana caranya melihat eksistensi Tuhan? Bagi saya itu dari alam raya ini loh, ya, bergantinya siang dan malam, ya, angin yang membawa benih-benih tanaman sampai tanaman itu menyebar ya, dengan teratur semua. Itu buktinya ada yang mengatur alam raya ini. Dan kenali diri Anda. Siapa kita? Kenali lebih dalam, ya. Untuk apa kita diciptakan, ya. Makanya kenali diri kita itu maksudnya. Siapakah kita? Tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa, ya. Intinya mengenali diri sendiri, mengenali kesejatian diri. Ini kalau kita bicara secara ini ya, dari aspek naturalis. Sebetulnya kalau kita kembali ke masa lampau, katakan di zaman Neolitikum ya, ini saya coba untuk flashback sebentar. Dulu nenek moyang kita, para pemburu pengumpul itu, mereka sering kan keluar masuk hutan karena memang nomaden hidupnya. Keluar masuk padang savana. Kemudian dalam kelompok-kelompok kecil itu, ketika mereka melihat rumput itu bergerak-gerak, mereka memiliki dua opsi jawabannya. Yang pertama, itu adalah binatang buas yang sedang mengintai mereka di balik rumput yang bergerak. Yang kedua, itu tertiup angin. Nah, bagi nenek moyang kita, Homo sapiens yang pemburu pengumpul itu yang rasional, dia akan pergi mengecek apakah benar itu binatang buas atau hanya tiupan angin. Tetapi sebagian yang lain akan melarikan diri. Nah, risiko bagi yang meng-cross check apakah itu binatang buas atau angin, kalau ternyata itu hanya angin, mereka aman. Tapi kalau ternyata itu ada harimau di situ, mereka pasti akan mati diterkam oleh harimau. Sementara yang lari duluan, yang langsung menyimpulkan itu adalah binatang buas, itu selamat. Artinya apa? Bahwa sejak zaman dulu, sebetulnya nenek moyang kita ini mewariskan gen yang artinya bukan sesuatu yang analitis gitu. Jadi tidak perlu dianalisa, tidak perlu diobservasi. Asal percaya saja itu binatang buas, lari. Yang lari itu selamat. Jadi sejak awal nenek moyang kita itu sebetulnya memang tidak rasional. Kalau manusia rasional sejak dulu punah. Itu yang pertama. Jangan direspon dulu ya, saya mau lanjut ke voice note yang berikut. Nah, ketika kira-kira sekitar 70.000 tahun lalu, kan ditemukan ada budaya totem di Afrika. Berdasarkan fosil ya, penemuan-penemuan artefak segala macam, itu ternyata sudah ada penyembahan dewa ular. Kira-kira 70.000 tahun lalu di Afrika. Pernah itu dimuat di National Geographic. Nah, kemudian agama-agama modern itu muncul kan kira-kira yang paling tua itu adalah ini, Zoroaster. Kemudian berturut-turut itu Yahudi, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan agama-agama yang baru.
persoalannya, agama itu kan muncul di era mitologis. Sebuah era di mana orang berusaha mencari jawaban atas misteri dalam realitas kehidupan ini lewat mitos. Jadi misalkan ada gerhana matahari gitu ya. Daripada menemukan penjelasan secara ilmiah, karena memang pada saat itu sains belum ada, orang langsung mengatribusikan segala peristiwa itu dengan mitos-mitos. Misalkan, mataharinya dimakan Batara Kala. Ketika ada tsunami di Laut Selatan, itu penyebabnya Ratu Pantai Selatan misalkan. Ada Gunung Merapi meletus, itu Mak Lampir. Sama juga, karena agama itu lahir di era mitologi, di mana sains belum ada, belum ditemukan, dan juga filsafat juga masih belum seperti yang mapan seperti sekarang, maka jawaban siapakah yang menjadi penyebab keberadaan alam semesta dan seisinya itu, orang menjawab Tuhan gitu. Itu sama seperti orang bertanya siapa yang menyebabkan Gunung Merapi meletus. Nyi Roro Kidul apa? Mak Lampir. Kemudian tsunami di Laut Selatan, itu Nyi Roro Kidul gitu. Jadi itu jawaban mistis, argumen mistis sebetulnya, bukan argumen ilmiah itu. Sisa-sisanya itu, residunya itu ya kalian-kalian ini. Kalau dari kacamata ateis ya, orang beragama itu adalah korban daripada mitos masa lalu gitu, yang residunya masih tersisa sampai sekarang. Itu. Justru Islam itu bukan agama mitologi. Islam itu ya agama yang mengatur kehidupan manusia. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu lengkap. Ya. Ada sains, ilmu pengetahuan. Ya, karena apa? Al-Qur'an ini objek daripada alam raya, ini objek daripada Al-Qur'an. Ada ilmu politik, ilmu pemerintahan. Ya. Kalau ilmu ketuhanan sudah jelas ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini lain. Ya, makanya mungkin Anda belum memahami Al-Quran. Makanya siapa saja silakan mempelajari Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran ini software yang diturunkan oleh Tuhan. Ya, berupa firman-Nya untuk manusia itu berdialog dengannya. Islam itu mengajarkan kita untuk rasional, mengajarkan kita untuk cerdas. Itu yang diajarkan Islam. Karena manusia itu dilebihkan dari makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan Tuhan. Ya. Karena fungsi Tuhan menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah di bumi, wakil Allah di bumi untuk mengolah alam raya dan isinya. Itu tujuan diciptakannya manusia. Ya, begitu kira-kira saudaraku. Ya, kalau sekedar mengklaim bahwa agamanya bukan mitos, saya pikir semua orang beragama juga tidak berpikir bahwa agama yang dianut itu mitos itu, bro. Nah, persoalannya kan kita melihat ini dari kacamata yang objektif, dari kacamata orang luar yang tidak percaya, kan begitu. Nah, mitos itu apa? Mitos itu adalah legenda, dongeng atau peristiwa, ya kan, menyangkut peristiwa masa lalu yang terlampau dilebih-lebihkan, yang terlampau hiperbolik, ya, dibesar-besarkan, sehingga kemudian menjadi tidak mirip sama sekali dengan aslinya. Begitu. Nah, ketika saya misalkan sebagai seorang Kristen mengatakan agama saya bukan mitos, atau bukan agama ya, Tuhan yang saya sembah ini bukan mitos, boleh, tidak apa-apa. Itu kamu pun juga begitu, boleh, silakan. Tapi dari kacamata orang tidak percaya, ateisme misalkan, mitos itu, Tuhan itu sejajar dengan Mak Lampir karena dia mengisi celah yang tidak diisi oleh ilmu pengetahuan. Dulu kan begitu.
ada celah-celah kosong. Misalkan kenapa kok gunung meletus misalkan. Jawabannya itu mitos, ya karena mungkin mak lampir dan sebagainya itu. Nah, kenapa kok dunia ada? Ya karena Tuhan. Nah, Tuhan itu mitos dari kacamata yang tidak percaya. Kira-kira begitu, bro. Nah, soal misalkan di Quran itu mengandung memuat fakta-fakta sains ya. Ada fisika, biologi, kimia dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi persoalannya sekarang seorang hafiz penghafal Al-Quran. Apakah bisa dia dengan modal hafalan Al-Quran itu kemudian melamar jadi dosen mengajar mata kuliah fisika itu? Atau anak kita mengerjakan PR kimia dengan buka Quran kan juga tidak bisa, bro. Gitu loh. Jadi cocok logi atau misalkan kalau istilah orang Jawa otak-atik madu itu ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi kita kan hanya melihat faktanya. Lagi pula, kalau memang Tuhan itu benar-benar ada, kenapa dia membiarkan dirinya tetap misteri? Kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh bangun mencari dirinya? Kalau memang dirinya ada, kan tidak perlu susah-susah, bro. Cukup dia menampakkan diri di langit, ngomong bahwa dia ada. Semua orang di bumi lihat, percaya. Tapi kenapa masih sembunyi gitu? Bahkan ketika ada orang misalkan mempertanyakan keberadaan Tuhan, dia seringkali dianggap aneh gitu. Padahal sebetulnya bukan sesuatu yang aneh, karena sejak dulu juga orang cari. Tapi kenapa yang dicari-cari itu selalu sembunyi? Kalau emang dia ada, nah harusnya dia menampakkan diri, sehingga kita tidak menganggap dia sebagai mitos belaka. Kira-kira begitu. Saya jelaskan di sini ya, yang tadi saya jelaskan, dan nanti saya kasih bukti kepada Anda kalau Al-Quran itu memang objeknya dari alam raya. Lalu kenapa para ustadz itu anak-anaknya tidak menjadi guru fisika? Mungkin itu jalan yang diambil para ustadz untuk apa? Untuk membimbing moral para murid-muridnya supaya tidak berkelakuan seperti binatang. Ya, kalau tidak ada ustadz gimana? Umat Islam ini siapa yang membimbing gitu loh. Saya bilang kembali ke topik, Al-Quran itu objek daripada alam raya. Saya kasih contoh ya, saya kasih surah An-Naml ayat 88 ya. Tunggu bentar. Ini saya kasih contoh kepada Anda ya, kalau saya kasih bukti bahwa alam raya ini objek daripada Al-Quran. Quran surah An-Naml ayat 88. Surat ke-27 ayat ke-88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Kita kira gunung-gunung itu diam di tempatnya kan? Itu yang kita kirakan. Padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Padahal gunung-gunung itu berjalan. Kenapa? Karena bumi berjalan, berotasi pada porosnya. Coba kita pikirkan, kita melihat gunung-gunung itu seperti diam kan pada tempatnya. Padahal gunung-gunung itu berjalan. Karena apa? Bumi berjalan, berotasi pada porosnya. Jadi, ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang rotasi bumi. Ayat tentang rotasi bumi pada porosnya sudah diwahyukan Tuhan melalui Al-Quran 1400 tahun lalu. Makanya saya bilang kepada Anda, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, coba pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Ya, itu software dari Tuhan supaya berdialog dengannya. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia, alam raya dan isinya, ya, dalam mengarungi kehidupan ini. Iya, sebetulnya begini, bro. Kalau kita belajar metodologi ilmiah, percaya bahwa Tuhan ada, itu sebetulnya belum sampai pada kesimpulan. Tapi dia baru sampai pada hipotesa. Jadi urut-urutannya kan kalau metodologi ilmiah ya, yang pertama itu kan merumuskan masalah.
Jadi ada persoalan, gitu, ada masalah. Coba kita rumuskan. Kemudian kita coba untuk menyusun hipotesa atau dugaan awal, prasangka. Nah, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti itu kemudian kita uji. Ujinya tentu saja dengan pengamatan, dengan observasi, gitu ya. Nanti setelah kemudian lolos, maka dia akan ada bukti-bukti baru lagi. Silakan masuk sebagai penguat atau bahkan bisa juga membatalkan. Kalau misalkan ternyata bukti baru itu menguatkan, maka tidak langsung dibuat kesimpulan bahwa memang betul ini menjadi sebuah pengetahuan, belum. Kalau di dunia sains itu ada namanya peer review. Artinya ada orang-orang para ahli yang sejawat itu menilai apakah ini layak untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan atau sebuah teori dalam sains. Gitu ya. Kalau ternyata memang layak, setelah diuji, nah baru penemuan ini setelah menjadi pengetahuan ya, itu dia dipublikasikan lewat jurnal-jurnal ilmiah di seluruh dunia. Nah, tetapi untuk kamu tiba pada kesimpulan bahwa Tuhan ada, tidak ada satupun bukti ilmiah yang bisa diverifikasi. Hanya cocok-cocokan, cocok logi istilahnya. Pengetahuan bahwa Tuhan ada itu belum sampai pada kesimpulan, tapi baru sampai pada tahap hipotesa atau dugaan awal. Nggak ada bukti-bukti ilmiah yang bisa diverifikasi selain klaim-klaim dari kitab suci. Dan itu pun sifatnya itu circular reasoning. Apa itu circular reasoning? Sebentar. Circular reasoning itu argumen yang berputar-putar. Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan ada? Dari kitab suci. Kenapa kamu tahu bahwa kitab suci itu benar? Karena dia cocok dengan fakta sains. Kok kamu tahu bahwa cocok dengan fakta sains? Kan kitab suci. Dari mana kamu tahu bahwa ini benar? Itu kan firman Tuhan. Dari mana kamu tahu bahwa ini firman Tuhan? Dan kan ada kitab suci. Dari mana kamu tahu kitab suci? Kan cocok dengan fakta sains. Muter gitu aja. Jadi mestinya ada bukti ilmiah gitu loh. Bukan sekedar klaim kitab suci. Lagi pula kan bisa juga dikejar. Ketika kamu simpulkan bahwa keberadaan alam ini ada faktor penyebab yang disebut Tuhan. Ya kan? Orang yang tidak percaya itu bisa ngomong begini. Iya, kamu kan sepakat karena kamu sepakat namanya Tuhan. Maka kamu mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab alam semesta. Keberadaan alam semesta itu oleh karena karya Tuhan. Tapi misalkan bagi orang tidak percaya, kata Tuhannya dihapus kemudian diganti Doraemon. Ya, boleh aja kan, sama-sama abstrak, sama-sama realitas imajiner. Diganti apa aja namanya boleh. Diganti Doraemon pun boleh. Tapi itu kan tidak berarti bahwa Doraemon itu ada. Sebagaimana ketika kamu percaya bahwa Tuhan ada, tidak berarti Tuhan ada hanya gara-gara kamu yakin bahwa dia adalah penyebab alam semesta. Karena orang yang percaya bahwa mak lampir adalah penyebab gunung meletus pun juga boleh. Tapi kan tidak berarti bahwa mak lampir itu ada. Kira-kira gitu bro. Jadi itu hanya permainan kata-kata aja. Bukan sebuah argumen saintifik. Kira-kira begitu. Anda bertanya bukti ilmiah. Ya. Bukti ilmiah bumi berputar pada porosnya itu kan bukti ilmiah. Ya, itu bukan rahasia umum. Ya, bahwa bumi itu berputar, berotasi. Kan saya bilang itu sudah diwahyukan dalam surat An-Naml ayat ke-88. Ya, saya ulangi ayatnya. Quran surah ke-27 ayat ke-88. Dan engkau akan mengira gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Ya, kita berpikir, kita melihat gunung-gunung itu diam di tempatnya, betul nggak? Ya, kita melihat bumi ini tidak bergerak, betul nggak?
lalu diserahkan dalam Al-Quran, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Padahal gunung itu berjalan. Kenapa? Karena gunung itu pasak bumi. Bumi itu berjalan, berotasi pada porosnya. Ya. Bukan seperti Alkitab yang bilang bumi pusat tata surya, matahari mengintari bumi. Buktinya apa? Sampai Galileo dihukum paus. Itu fakta. Tetapi Al-Quran kan menyiratkan tidak begitu. Bumi itu berputar, berotasi pada porosnya. Makanya saya bilang alam raya ini objek daripada Al-Quran. Itu salah satu ayat saja dari jutaan, dari sekian banyak ayat yang bernilai sains. Jangan lupa loh, Al-Quran itu diwahyukan 1400 tahun yang lalu dari Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW yang tinggal di gurun Makkah. Dari Nabi yang ummi yang membaca saja tidak bisa. Nabi Muhammad itu Masya Allah, tetapi dia itu bergelar Al-Amin. Ya, orang yang dapat dipercaya, orang yang tidak pernah berdusta. Ayat itu diturunkan 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arab dari Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca. Pernah dengar istilah pareidolia nggak? Jadi pareidolia itu adalah sebuah pola yang kita lihat di alam gitu ya. Jadi misalkan ada awan gitu ya, membentuk lafaz Allah misalkan, atau membentuk lafaz Muhammad misalkan. Atau yang Kristen melihat itu seperti wajah Yesus di air, di tembok, di awan, di langit, di mana-mana. Nah, pikiran manusia ini dari aspek psikologinya ya, itu senantiasa tertarik untuk melihat pola yang cocok dengan subjektivitasnya, dengan apa yang dia yakini. Kalau kamu percaya pada Islam, maka kamu melihat ada buah itu ya, terus kemudian oh ini membentuk lafaz Allah. Padahal sebetulnya itu hanya kebetulan aja. Di mana-mana kadang-kadang api pun juga bisa membentuk wajah orang kan. Ada kebakaran di mana dulu di Jakarta, apinya itu membentuk wajah orang. Tapi tidak berarti kemudian itu orang beneran kan, hanya karena kebetulan aja kita melihat pola itu, yang kemudian kita simpulkan sebagai wajah manusia. Karena memang secara psikologis pikiran orang seperti itu. Sama juga sebetulnya bro. Jadi katakan saya orang yang percaya kepada misalkan cerita tentang pewayangan ya, Gatot Kaca bisa terbang. Itu karena saya sudah percaya Gatot Kaca memang terbang. Itu kemudian saya kait-kaitkan. Oh ini cocok ini dengan fakta sains kerja mesin pesawat ketika kita belajar aeronautika. Cocok ini diukur ya, tekanan anginnya berapa, daya dorongnya berapa, segala macam cocok gitu. Padahal sebetulnya Gatot Kaca bisa terbang itu ya hanya cerita mitos kan begitu. Nah kita pun juga condong untuk mencari pola seperti itu ya, supaya ada ketenangan. Karena kita merasa bahwa kitab suci ini kok sepertinya dongeng ya, satu sisi ya. Kemudian supaya ada ketenangan batin, kita berusaha merasionalkan itu. Salah satunya dengan cara minta bantuan sains. Gitu. Ya kadang-kadang memang tidak kita menerapkan standar ganda ya. Ketika kita misalkan melihat ada peristiwa ajaib di kitab suci. Misalkan ya kan, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung, dengan semut misalkan. Ya kan, bagi orang yang percaya, itu bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Gitu kan. Tapi ketika kita melihat ada cerita yang tak masuk akal juga di kitab suci orang lain, kita langsung ngomong, kitab suci orang lain itu tidak logis. Padahal sebetulnya orang lain pun melihat, mana ada manusia bisa bicara dengan burung kan gitu. Ada tongkat dipukul ke lautan, lautan terbelah. Orang ditelan ikan 3 hari 3 malam
masih hidup bisa keluar lagi masih hidup. Itu kan dongeng semua, bro. Kalau ini dari kacamata yang nggak percaya loh ya. Jadi fair lah gitu loh kalau kita melihat. Nah, memang saya juga pernah tanya itu mengenai ayat Alkitab itu kok seolah sepertinya geosentris. Jadi matahari mengelilingi bumi, padahal faktanya kan heliosentris. Dijawab sama orang Kristen. Alkitab ini kan bukan buku sains. Dia buku rohani. Jadi para nabi, para rasul yang menulis itu, mereka hanya melihat gejala di alam. Istilahnya bahasa fenomenologi. Apa yang nampak, yang kelihatan. Karena memang yang kelihatan matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Yang ditulis ya itu. Nah, soal di kemudian hari, Giordano Bruno, kemudian Galileo Galilei menyimpulkan bahwa bukan geosentris tapi heliosentris. Bumi yang mengitari matahari. Itu kan tidak masalah gitu loh. Yang salah gereja memang pada saat itu. Terlalu istilahnya itu menganggap bahwa ini harus cocok dengan fakta sains, padahal tidak. Itu. Jadi bahasanya bahasa fenomenologi, apa yang dilihat itu yang ditulis. Gitu loh. Dan itu tidak ngurusi sains memang. Tidak harus begitu gitu loh. Pokoknya fenomenanya itu ya itu yang ditulis. Itu kira-kira, bro. Ya kan? Nah, soal misalkan Al-Quran sudah ditulis 1400 tahun lalu, tapi kok cocok dengan sains ya. Sekarang kalau kita mau mikir lebih saintifik lagi, berdasarkan perhitungan radiometrik, usia bumi kan 4,5 miliar tahun yang lalu. Ya kan? Sedangkan kalau kita mengacu pada Quran 1400, berarti kan Allah Subhanahu wa taala kira-kira kan baru dikenal 1400 tahun lalu. Nah, orang-orang sebelum Islam ada, para pemburu pengumpul kan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, bro. Sehingga kemudian kita mengklaim bahwa yang menciptakan dunia ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak masuk akal juga akhirnya. Kira-kira gitu. Ya, seperti itu kira-kira bantahan dari saya. Terima kasih. Makanya saya bilang Al-Quran ini lain. Ya. Al-Quran ini lain. So fair saya bilang alam raya ini objek dari Al-Quran. Namanya kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tidak hanya tentang sains, tidak. Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan suami dengan istri, dengan keluarganya. Bagaimana cara mengatur pemerintahan. Bagaimana tentang caranya berpolitik. Ya, bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita seorang manusia itu harus berbuat baik kepada sesama. Itulah pokok-pokok kandungan Al-Quran. Makanya saya bilang, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, coba dulu pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu lautan hikmah, lautan ilmu. Jika lautan itu menjadi tinta, saya tidak akan cukup menuliskan ayat ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran.